Langit pagi itu tampak pucat. Matahari belum sepenuhnya muncul di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, namun langkah seorang wanita berusia 28 tahun sudah cepat menapaki trotoar depan gedung kaca megah bertuliskan PT Global Pratama Corp. Wanita itu, Dinda Prameswari, menggenggam tangan kecil di sampingnya erat-erat, tangan milik anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun, Arka. Anak itu berjalan sambil sesekali melompat kecil. Tas biru bertuliskan paut bintang kecil menggantung di punggung mungilnya. "Bunda, kantor Bunda besar banget, ya?" seru Arka dengan mata berbinar. Dinda tersenyum tipis, meski wajahnya terlihat sedikit tegang. "Iya, nak. Tapi Arka harus janji, nanti diam, ya? Jangan lari-lari. Bunda harus kerja hari ini hari pertama." Anak itu mengangguk dengan semangat, tapi dari sinar matanya jelas, anak kecil seaktif dia tidak akan mudah diam. Hari pertama kerja seharusnya menjadi awal yang menggembirakan, tapi bagi Dinda, pagi itu terasa seperti ujian besar. Semalam pengasuh Arka mendadak sakit keras dan harus dibawa ke rumah sakit. Ia tidak punya keluarga di kota ini, sementara cuti kerja jelas bukan pilihan di hari pertama. Maka, dengan segala keberanian, ia memutuskan membawa Arka ke kantor. Ia sudah menyiapkan berbagai hal, bekal makanan, mainan kecil, buku gambar, dan earphone agar anaknya tidak rewel. Tapi tetap saja, ada rasa malu yang menggumpal di dada. Ia tahu betul tidak banyak atasan yang mau memaklumi seorang karyawan baru datang bersama anak. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam gedung, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut. Lantai marmer yang mengilap membuat Arka terpukau, sementara Dinda langsung menatap layar resepsionis dengan gugup. "Selamat pagi, Mbak," sapa resepsionis cantik berambut panjang, melihat Dinda dengan tatapan menilai. "Saya Dinda Prameswari, staf administrasi baru di divisi keuangan." "Ini hari pertama saya masuk," jawab Dinda sopan. Resepsionis itu melirik Arka, lalu kembali menatap Dinda dengan senyum kecil yang agak menyindir. "Oh, baik. Tapi, anaknya ikut, ya?" "Maaf, Mbak. Hari ini saja. Pengasuhnya sakit, saya tidak punya pilihan lain." Resepsionis hanya mengangguk, tapi dari cara ia memiringkan bibirnya, Dinda tahu ia sudah menjadi bahan gosip pertama di pagi itu. Lift berbunyi, ting, dan Dinda segera menarik Arka masuk. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Bunda nggak boleh kelihatan panik," batinnya. Begitu pintu lift terbuka di lantai 10, ia melangkah ke area kantor yang luas dengan deretan meja modern, komputer, dan aroma kopi. Beberapa karyawan sudah sibuk dengan pekerjaan, tapi banyak juga yang menatap heran begitu melihat seorang anak kecil melangkah di belakangnya. Itu siapa bawa anak?" bisik seorang perempuan di pojok. "Karyawan baru kayaknya. Belum juga kerja udah bawa bocah. Wah, niat kerja apa ngasuh, tuh?" Telinga Dinda terasa panas. Ia pura-pura tak dengar dan terus berjalan menuju mejanya. Arka yang duduk di kursi samping meja ibunya menatap sekeliling dengan takjub. "Bunda, ini kayak rumah robot ya? Banyak mesin," katanya polos. Beberapa orang tertawa kecil mendengarnya, tapi ada juga yang memandang sinis. Dinda berusaha tetap fokus. Ia menyalakan komputer, membuka berkas dari HR, dan mencoba bekerja. Namun, rasa canggung terus menghantui. Ia tahu dirinya sedang diperhatikan. Sekitar pukul 9, suasana kantor mendadak berubah. Suara langkah berat terdengar dari arah lift, diikuti beberapa orang staf senior yang langsung berdiri. "Pak Rehan datang,"
bisik salah satu karyawan dengan nada setengah berbisik tapi penuh rasa kagum. CEO baru? Tanya Dinda pelan pada rekan di sebelahnya. Iya. Raihan Aditya. Anak muda jenius, katanya baru pulang dari Amerika. Pemilik perusahaan juga, loh, jawabnya kagum. Dinda hanya mengangguk sopan. Ia tidak terlalu peduli, ia hanya ingin bekerja tenang, mencari uang untuk biaya sekolah anaknya, dan hidup sederhana. Tapi saat ia menunduk kembali ke layar, Arka tiba-tiba menegakkan badan. Matanya membulat, menatap ke arah pintu lift yang terbuka. Dari sana, muncul seorang pria berjas abu gelap, postur tinggi tegap, rambut hitam rapi, wajah tegas dengan sorot mata tajam yang entah kenapa membuat udara di ruangan seakan berhenti sejenak. Arka berdiri. Bunda, bisiknya pelan. Dinda masih fokus mengetik. HM. Itu, ayah. Dinda langsung menoleh cepat. Hah? Arka, jangan asal. Itu atasan Bunda, katanya cepat, mencoba mencegah sesuatu yang ia belum tahu akan seburuk apa. Tapi anak kecil itu sudah berlari. Arka. Jangan, seru Dinda dengan panik. Semua kepala langsung menoleh. Beberapa karyawan menahan napas melihat bocah kecil berlari di tengah ruangan besar itu, menuju arah seorang CEO yang baru saja melangkah keluar dari lift bersama sekretarisnya. Raihan yang semula berbicara dengan asistennya, berhenti. Ia menunduk tepat saat tubuh kecil itu menabrak kakinya dan memeluknya erat. Ayah, seru Arka dengan suara lantang, polos, tapi menggetarkan seluruh ruangan. Semua orang membeku. Beberapa karyawan langsung menutup mulut menahan kaget, sebagian lain saling pandang. Resepsionis di depan bahkan hampir menjatuhkan ponselnya. Sedangkan Dinda berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Raihan menatap anak kecil di pelukannya dengan tatapan bingung. Ia tampak tertegun, tidak langsung melepas, bahkan matanya perlahan melembut menatap wajah bocah itu, wajah yang entah kenapa terasa familiar. Siapa kamu? Suaranya dalam, tenang tapi bergetar halus. Arka mendongak dengan polos. Aku Arka. Ayah lupa ya? Dinda menelan ludah. Jantungnya seolah mau pecah. Ia langsung berlari ke arah mereka. Maaf, Pak. Maaf sekali, anak saya, Arka. Dia salah orang. Tolong jangan marah, Pak. Ucapnya terburu-buru sambil menarik Arka dari pelukan pria itu. Namun, Raihan tetap menatap mereka, tatapannya penuh kebingungan bercampur rasa tak percaya. Dinda, ya? Suara Raihan pelan, tapi cukup untuk membuat tubuh Dinda membeku di tempat. Ia menatap ke atas, ke arah mata pria itu, dan entah kenapa, seolah ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Seperti deja vu. Tatapan mata itu, nada suara itu, entah kenapa terasa pernah ia dengar, meski dalam kenangan yang kabur. Iya, Pak. Saya Dinda Prameswari. Karyawan baru divisi keuangan, jawabnya gemetar. Raihan masih diam. Matanya berpindah dari Dinda ke Arka, lalu kembali ke Dinda. Menarik, gumamnya, sebelum akhirnya melangkah pergi, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang menegangkan. Begitu Raihan menghilang ke ruangannya, suasana kantor meledak. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Anaknya manggil CEO, Ayah? Gila. Ibu itu siapa, sih? Jangan-jangan ada hubungan masa lalu? Dinda hanya bisa menunduk, menahan tangis. Ia tahu hari pertamanya sudah berantakan. Ia bahkan belum sempat menunjukkan kemampuannya,
Tapi kini semua mata menatapnya dengan curiga. Arka menatap ibunya, merasa bersalah. "Bunda, Arka cuma mau sapa ayah," katanya pelan. Dinda mengelus kepala anaknya lembut, menahan air mata yang hampir jatuh. "Dia bukan ayahmu, Nak," bisiknya lirih, namun suara itu terdengar serak penuh luka. "Tapi, wajahnya mirip ayah di gambar Arka," jawab Arka polos, membuat dada Dinda terasa sesak. Ia tak tahu dari mana anak itu belajar menggambar ayah, sosok yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Dinda menarik napas panjang. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah mudah, tapi ia tidak menyangka takdir akan mengujinya secepat ini. Hari pertama kerja seharusnya jadi awal baru, namun kini malah membuka lembaran masa lalu yang selama ini ia tutup rapat. Dan yang paling menakutkan, entah kenapa tatapan Rehan barusan seperti menyiratkan sesuatu. Seakan pria itu bukan hanya penasaran, tapi mengingat sesuatu yang seharusnya sudah terkubur 5 tahun lalu. Suasana di lantai 10 terasa tegang setelah kejadian pagi itu. Semua orang kembali ke meja masing-masing, tapi tak satu pun yang benar-benar bekerja. Mereka menatap layar komputer, namun telinga mereka tetap fokus pada arah ruang CEO. Nama Dinda Prameswari kini menjadi topik utama, berbisik dari satu meja ke meja lain. Sementara itu, di sudut ruangan, Dinda duduk kaku di kursinya. Tangannya menggenggam mouse tanpa bergerak, jari-jarinya dingin seperti es. Arka duduk di kursi kecil di sebelahnya, menatap ibunya dengan mata cemas. "Bunda, Arka bikin Bunda marah, ya?" Dinda tersenyum tipis, menahan emosi yang bercampur antara malu, takut, dan pasrah. "Enggak, sayang. Bunda enggak marah. Tapi lain kali, jangan langsung peluk orang, ya. Apalagi di tempat kerja." Anak kecil itu mengangguk, meski wajahnya masih murung. "Soalnya Arka kangen ayah." Kalimat itu membuat dada Dinda terasa diremas. Ia menelan ludah, menunduk, lalu membelai rambut anaknya perlahan. "Ayah Arka ada di surga, Nak," ucapnya pelan, berusaha meyakinkan diri sendiri sekaligus anaknya. Namun dalam hati, suara lain berbisik, suara yang selama ini ia coba bungkam. Bagaimana kalau pria itu benar-benar ayah Arka? Bagaimana jika itu bukan kebetulan? Sebelum pikirannya semakin jauh, suara pintu kaca ruang CEO terbuka. Semua kepala refleks menoleh. Dari dalam, keluar seorang wanita berpenampilan elegan dengan map di tangannya, sekretaris pribadi CEO, Clara. Tatapan tajam Clara langsung mengarah ke Dinda. "Bu Dinda, Pak Rehan memanggil Anda ke ruangannya sekarang." Dinda langsung menegakkan tubuhnya. Sekarang, Bu?" "Iya," jawab Clara dingin. "Beliau ingin bicara pribadi." "Tolong bawa anak ibu juga." Bisik-bisik langsung kembali terdengar. Wah, dipanggil CEO. Bisa-bisa langsung dipecat, tuh. Anaknya dibawa juga? Waduh, serius banget ini. Dinda menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang tangan Arka. "Nggak apa-apa, Bunda?" tanya Arka polos. Dinda tersenyum hambar. "Nggak apa-apa, sayang. Yuk, ikut Bunda." Mereka berjalan melewati lorong panjang menuju ruangan besar dengan pintu kaca buram bertuliskan CEO, Rehan Aditya. Dinda mengetuk pelan. "Permisi, Pak." "Masuk," terdengar suara dalam, berat, tapi tenang. Saat pintu terbuka, aroma kopi dan kayu mahal langsung tercium. Ruangan itu luas dan elegan, dengan jendela besar menampilkan pemandangan kota. Rehan duduk di belakang meja kayu besar,
Jasnya masih rapi, namun ekspresinya tampak berbeda dari sebelumnya, tidak dingin, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Matanya tajam, namun ada rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. "Silakan duduk," ucapnya pelan. Dinda mengangguk, lalu duduk di kursi depan meja itu sambil memangku Arka. Jantungnya berdetak cepat, seolah seluruh udara di ruangan itu menekan dadanya. "Maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian tadi pagi. Anak saya hanya salah lihat. Dia memang belum terbiasa di tempat baru," katanya cepat, tanpa berani menatap langsung. Raihan memandangi keduanya lama. "Anak ibu memanggil saya Ayah," ucapnya pelan tapi tajam. Suara itu membuat tengkuk Dinda merinding. "Iya, Pak. Maaf sekali, dia memang sering berhayal punya ayah. Saya ibu tunggal, jadi mungkin dia terlalu merindukan sosok itu," jawab Dinda lirih. Hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Raihan menatap Arka lama sekali. Wajah kecil itu begitu polos, tapi ada sesuatu di sana yang membuat pikirannya kacau. Bentuk mata, garis hidung, bahkan senyum samar anak itu, semuanya terasa terlalu mirip. Tapi dengan siapa? Arka, yang merasa diperhatikan, malah tersenyum cerah. "Ayah kerja di sini juga, ya?" tanyanya polos. Dinda langsung menegakkan tubuhnya. "Arka, jangan bicara sembarangan." Namun Raihan justru mengangkat tangan, memberi isyarat agar Dinda berhenti. "Tidak apa-apa. Namamu Arka?" Anak itu mengangguk. "Iya, Arka Aditya." Nama belakang itu membuat Raihan tertegun. "Aditya?" Dinda buru-buru menimpali. "Kebetulan saja, Pak. Nama itu saya suka, jadi saya pakai. Tidak ada maksud lain." Namun di dalam hatinya, Dinda tahu itu bukan sepenuhnya benar. 5 tahun lalu, ketika ia menamai anaknya Arka Aditya Prameswari, ia tidak tahu kenapa nama Aditya muncul begitu saja di benaknya. Ia hanya merasa nama itu terasa hangat dan akrab. Raihan bersandar di kursinya. Tatapannya berubah menjadi lebih lembut tapi penuh tanda tanya. "Menarik sekali," katanya lirih. Lalu ia menatap Dinda dalam-dalam. "Kita pernah bertemu sebelumnya, kan?" Pertanyaan itu membuat napas Dinda tercekat. Ia langsung menunduk. "Saya rasa tidak, Pak." Raihan tersenyum samar, tapi matanya tajam. "Saya punya ingatan samar tentang seseorang. Seorang wanita yang menolong saya 5 tahun lalu di sebuah hotel di Bandung. Saya kehilangan ingatan sebagian malam itu karena kecelakaan ringan. Tapi, wajah ibu terasa tidak asing." Suara Raihan tenang, tapi Dinda bisa merasakan setiap kata itu seperti pisau menembus perutnya. Ia memaksakan senyum. "Mungkin Bapak salah orang. 5 tahun lalu saya masih bekerja di kafe kecil, bukan di hotel." Dustanya, meski dalam hati ia tahu persis, ia memang ada di sana malam itu. Malam yang mengubah segalanya. Raihan tidak menekan lebih jauh. Ia hanya menatap Dinda lama, lalu menunduk pada Arka. "Anakmu manis. Berapa usianya?" 4 tahun, Pak." Jawaban itu membuat Raihan membeku sesaat. 4 tahun. Jika dihitung mundur, itu sangat berdekatan dengan malam yang ia ingat samar. Hening kembali memenuhi ruangan. Dinda menggenggam tangan Arka erat, ingin segera pergi. "Kalau tidak ada lagi, saya izin kembali bekerja, Pak," katanya pelan. Raihan tidak menjawab langsung,
hanya menatap keluar jendela beberapa detik, lalu berkata, "Silakan. Tapi mulai besok, jangan bawa anak ke kantor lagi." "Iya, Pak. Terima kasih banyak." Begitu pintu tertutup di belakang mereka, Raihan bersandar ke kursinya. Ia mengusap wajahnya perlahan. Arka Aditya, 4 tahun. Dinda Prameswari, malam di hotel itu. Potongan kenangan kabur berputar di kepalanya. Suara hujan deras, cahaya redup kamar hotel, dan wajah samar seorang wanita muda yang menatapnya dengan mata penuh cemas. Sementara itu, di luar ruangan, Dinda berjalan cepat sambil memeluk Arka. "Bunda kenapa gemetaran?" tanya Arka polos. "Bunda cuma capek, sayang." Tapi di dalam hatinya, Dinda tahu bukan kelelahannya membuat tubuhnya bergetar. Itu ketakutan. Ketakutan kalau masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam akan muncul ke permukaan. Di lobi, Clara masih berdiri dengan tatapan sinis saat Dinda keluar dari ruang CEO. "Beruntung kamu nggak langsung dipecat," katanya dingin. "Tapi hati-hati. CEO kita nggak suka hal pribadi dibawa ke kantor." Dinda hanya tersenyum kaku. "Terima kasih atas peringatannya, Bu." Begitu ia kembali ke mejanya, rekan-rekan masih menatap penuh rasa ingin tahu. Tak ada yang berani bicara langsung, tapi bisikan halus terdengar jelas. Dia dipanggil CEO sendirian. Mungkin mereka ada hubungan masa lalu. Wajah anaknya mirip, deh. Coba lihat tadi. Dinda menunduk. Ia tahu apapun yang ia lakukan, gosip itu akan menyebar cepat. Tapi lebih dari rasa malu, ada sesuatu yang jauh lebih besar menghantam dadanya. Tatapan mata Raihan, tatapan yang bukan sekadar penasaran. Tatapan yang seolah ingin berkata, "Aku mengenalmu. Aku mengenal anak itu." Dan di dalam hati kecilnya, Dinda berbisik takut. Ya Tuhan, jangan sampai dia benar-benar mengingat malam itu. Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu. 5 tahun lalu, sebuah malam yang terus hidup dalam ingatan Dinda, meski ia berusaha keras melupakannya. Saat itu, Dinda masih berusia 23 tahun. Ia adalah mahasiswi tingkat akhir jurusan akuntansi di sebuah universitas negeri, sekaligus bekerja paruh waktu sebagai pelayan di Hotel Grand Lumina untuk membayar biaya kuliah dan kontrakannya yang sempit. Ia gadis polos, sederhana, dan tak punya banyak teman. Hidupnya hanya berputar antara kampus, tempat kerja, dan kamar kecil di lantai 3 kosan tua. Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak sore. Petir sesekali menyambar, membuat cahaya di langit menari sesaat sebelum gelap lagi. Dinda mengenakan seragam hitam putihnya dan sibuk membersihkan meja bar. Para tamu sudah banyak yang pergi karena cuaca buruk. Hanya tersisa beberapa orang di lounge hotel, sekelompok pria muda yang tampak mabuk, tertawa keras, dan membuat para pelayan canggung. "Din, kamu aja yang antar pesanan ke meja itu," kata Maya, rekan kerjanya, sambil berbisik. "Aku males. Mereka dari tadi godain terus." Dinda mendesah. "Ya sudah, biar aku aja." Ia membawa nampan berisi kopi dan air putih, berjalan mendekati meja para tamu itu. Salah satu dari mereka, pria bertubuh tegap dengan setelan jas yang terlihat mahal, tampak lebih rapi dan tenang dibanding teman-temannya, tapi wajahnya pucat, dan dari sorot matanya terlihat ia sudah terlalu banyak minum. "Pesanan kopinya, Pak," ucap Dinda sopan sambil meletakkan cangkir di meja. Pria itu menatapnya sekilas, matanya agak sayu. "Terima kasih," katanya pelan. Suaranya berat, tapi ada sesuatu di nada itu, kelelahan yang aneh. Teman-temannya malah bersorak kecil.
Wah, Ray. Jangan murung terus. Nikmatin aja malamnya. Udah, biar dia sendiri. Si jenius satu ini lagi galau, canda yang lain sambil tertawa. Dinda menunduk sopan dan hendak pergi, tapi langkahnya terhenti saat pria yang dipanggil Ray itu berdiri. Permisi, kamar saya di lantai 8 yang nomor 803, kan? Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu menatapnya lama, seolah pikirannya tak fokus. Saya pusing, tolong panggilkan petugas, ya. Dinda mengangguk cepat. Baik, Pak. Namun baru saja ia hendak berbalik, pria itu sempoyongan, tubuhnya oleng, dan langsung jatuh ke lantai dengan keras. Dinda panik. Pak, Anda baik-baik saja. Teman-temannya ikut panik, tapi salah satu dari mereka berkata, dia cuma mabuk berat. Kami nggak bisa ngurusin, mobil kami udah datang. Biar staf hotel yang bantu. Tanpa pikir panjang, mereka pergi begitu saja, meninggalkan pria itu terbaring di lantai dengan napas berat. Dinda kebingungan. Ia mencoba memanggil satpam, tapi hujan membuat banyak staf sibuk dengan kebocoran di lobi. Akhirnya, dengan bantuan seorang bellboy, ia membawa pria itu ke kamarnya. Begitu sampai di kamar, Dinda menaruh pria itu di tempat tidur. Jas mahalnya basah karena hujan. Duh, kalau dia kedinginan bisa tambah parah, gumam Dinda sambil membuka jaketnya dan mencoba menyalakan penghangat ruangan. Ia menatap wajah pria itu sekilas. Meski mabuk, rautnya tenang dan tampan. Hidungnya mancung, rahangnya tegas, kulitnya bersih. Tapi di balik itu, ada kesedihan yang entah kenapa membuat dada Dinda terasa berat. Dinda berniat pergi setelah memastikan pria itu tertidur. Namun sebelum sempat melangkah ke pintu, suara pelan terdengar. Jangan pergi. Langkahnya terhenti. Ia menoleh. Pria itu, Rayhan, membuka matanya perlahan. Tatapannya kabur, tapi tangannya terangkat dan memegang pergelangan tangan Dinda. Jangan pergi, ulangnya, kali ini dengan nada lemah dan putus asa. Dinda gugup. Saya cuma staf, Pak. Saya harus. Namun genggaman tangan itu makin erat. Kau datang lagi, ya, aku takut sendiri. Nada suaranya seperti anak kecil yang ketakutan. Dinda merasa iba. Ia tak tahu siapa wanita yang dimaksud pria itu, tapi melihat wajahnya yang begitu rapuh membuatnya tak tega. Baik, saya nggak pergi. Tapi Bapak istirahat dulu, ya, ujarnya lembut. Rayhan perlahan menutup mata lagi, masih memegang tangan Dinda. Beberapa menit berlalu, dan Dinda mulai merasa tenang. Ia hendak perlahan melepaskan tangan itu, tapi tiba-tiba Rayhan kembali bergerak, menariknya ke arah tempat tidur. Dinda terjatuh di sisi kasur, dan sebelum sempat berteriak, pria itu membalik tubuhnya dan memeluknya erat. Jangan tinggalkan aku, bisiknya pelan, suara itu bergetar. Dinda membeku. Ia ingin berontak, tapi pria itu menangis dalam tidur. Air matanya menetes di bahu Dinda, panas dan berat. Maaf, aku kehilangan mereka. Semua orang pergi, gumamnya lirih di antara kantuk. Dinda menatap wajah itu dari jarak sangat dekat. Ada luka mendalam di sana, luka yang bahkan alkohol tak bisa sembuhkan. Malam itu, Dinda duduk diam di tepi ranjang, menatap pria itu tertidur sambil masih menggenggam tangannya. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecilnya malam itu, menemani seseorang agar tak sendiri, akan mengubah seluruh hidupnya. Beberapa jam kemudian, listrik di hotel sempat padam karena badai.
Dinda yang ketakutan akhirnya tertidur di kursi dekat tempat tidur. Tapi di tengah malam, Raihan menggeliat dalam tidur, menahan demam tinggi. Ia menggenggam tangan Dinda lebih kuat dan tanpa sadar menariknya ke dalam pelukannya. Suasana gelap, udara panas, dan keduanya dalam keadaan lelah. Saat itulah batas antara sadar dan tidak sadar kabur. Dinda hanya ingat samar-samar, suara hujan di luar jendela, napas berat di dekat telinganya, dan detak jantung yang berpacu cepat. Semua terasa seperti mimpi, mimpi yang ia sesali seumur hidup. Keesokan paginya, Dinda terbangun dengan kepala pusing. Ia menatap sekeliling kamar hotel itu dan langsung terkejut. Pria itu sudah pergi. Di meja, hanya ada selembar kartu nama bertuliskan Raihan Aditya, Aditya Group Holdings. Dinda memegang kartu itu, jantungnya berdegup keras. Tapi di bawahnya ada catatan kecil. Terima kasih sudah menolong. Maaf atas kekacauan malam itu. Hanya itu. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada permintaan maaf yang cukup untuk menghapus kebingungan di hati Dinda. Ia keluar kamar dengan langkah gemetar, membawa rahasia besar yang tak seorang pun tahu. 2 minggu kemudian, ia mulai merasa mual tiap pagi. Ia berpikir mungkin karena kelelahan. Tapi setelah 3 minggu, menstruasinya tak kunjung datang. Saat itulah kenyataan menghantamnya, ia hamil. Dinda menangis semalaman di kamar kosnya, menggenggam tes pack dengan tangan bergetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada siapapun yang tahu siapa ayah dari anak itu. Ia bahkan tidak tahu bagaimana menemukan pria bernama Raihan Aditya yang mungkin tidak ingat sama sekali tentang malam itu. Ia sempat berpikir menggugurkan kandungan, tapi saat mendengar detak jantung kecil di rahimnya dari alat USG di klinik murah, hatinya luluh. Dia tidak salah, bisiknya waktu itu. Anak ini nggak minta dilahirkan seperti ini. Aku akan menjaganya. Dan sejak hari itu, Dinda hidup sebagai ibu tunggal. Ia berhenti kuliah, bekerja serabutan, berpindah-pindah tempat, berjuang melawan cibiran orang yang memandangnya hina. Tapi setiap kali melihat wajah Arka yang mirip sekali dengan pria di malam itu, ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak menyesal melahirkannya. Aku hanya menyesal mempercayai takdir malam itu." Kini, 5 tahun kemudian, takdir mempertemukannya lagi dengan sosok itu, Raihan Aditya, di kantor yang sama. Dan meski waktu telah berlalu, setiap kali ia mengingat malam hujan di Bandung itu, seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu, masa lalu yang ia coba kubur telah bangkit kembali. Malam itu, ruang kerja Raihan Aditya di lantai paling atas kantor PT Grand Motorindo masih terang benderang. Lampu-lampu kota yang berkelip dari balik jendela besar hanya menambah sunyi dalam pikirannya. Di depan laptopnya, laporan penjualan yang harusnya ia tanda tangani justru tampak buram. Pikirannya terlempar kembali pada kejadian pagi tadi, saat seorang bocah kecil memeluknya erat sambil memanggil ayah. Suara itu, sentuhan kecil di kaki celana jasnya, dan tatapan polos dari anak bernama Arka itu, terus berputar di kepalanya. Raihan mengusap wajahnya pelan, mencoba menepis kegelisahan yang entah kenapa tidak mau hilang. Ia, yang biasanya sangat rasional, kini malah dikuasai oleh rasa penasaran yang tidak masuk akal. Kenapa aku merasa pernah melihat mata itu? Gumamnya lirih. Ia bersandar di kursinya, menarik napas panjang. Tidak mungkin, pikirnya kemudian. Itu cuma anak kecil yang kebetulan mirip saja. Aku tidak mungkin punya anak tanpa tahu. Namun semakin ia menolak, semakin wajah kecil itu muncul di benaknya, terutama ketika bocah itu tersenyum dan menyebut ayah dengan penuh keyakinan.
telepon di mejanya tiba-tiba berdering. "Ya, Lina," suaranya terdengar datar. "Pak, semua staf sudah pulang. Hanya Bapak yang masih di kantor." "Perlu saya bantu sesuatu?" tanya sekretarisnya sopan. Raihan menatap layar laptop yang masih kosong dari tanda tangannya, lalu menggeleng pelan. "Tidak. Kau bisa pulang, Lina. Aku hanya perlu menyelesaikan sedikit pekerjaan." "Baik, Pak." Begitu sambungan terputus, Raihan menatap jendela lagi. Kilauan lampu Jakarta yang gemerlap tampak begitu jauh, sama seperti kenangan yang perlahan berusaha muncul dari dasar pikirannya. Keesokan harinya, suasana kantor masih menyisakan bisik-bisik dari kejadian kemarin. "Anak itu lucu banget, tapi kok mirip banget ya sama Pak Raihan?" bisik seorang karyawan perempuan. Iya loh." Hidungnya, matanya juga mirip, timpal yang lain sambil menahan tawa kecil. Dinda yang baru datang dengan map laporan di tangan hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Ia merasa semua mata menatapnya. Bahkan saat menaruh map di meja resepsionis pun, ada 2 orang rekan yang langsung terdiam begitu ia lewat. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, baru hari pertama kerja, tapi rasanya sudah mau berhenti. Arka hari ini tidak ia bawa, untungnya pengasuhnya sudah datang. Tapi rasa malu dari insiden kemarin masih menghantuinya. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, bukan jadi bahan gosip kantor. Saat ia tengah mengatur tumpukan berkas, suara berat seseorang terdengar di belakangnya. "Dinda." Ia menoleh refleks dan hampir menjatuhkan map dari tangannya. Raihan berdiri di sana, rapi, berwibawa, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pak Raihan," suaranya gugup. "Ke ruang saya. Sekarang." Beberapa karyawan langsung melirik ke arah mereka berdua dengan tatapan penasaran. Dinda merasa darahnya turun ke kaki. Di dalam ruangan megah itu, Raihan berdiri di depan jendela, memunggunginya. "Duduklah." Dinda duduk perlahan, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. "Saya minta maaf soal kejadian kemarin, Pak," katanya dengan suara bergetar. "Anak saya hanya salah orang. Saya sudah menjelaskan padanya." Raihan berbalik, menatapnya tajam. "Kau bilang dia salah orang?" Dinda menelan ludah. "Ya, Pak. Dia memang begitu kalau melihat orang berpakaian rapi. Dia sering bilang semua orang tampan itu ayahnya." Ia memaksakan tawa kecil yang terdengar lebih seperti tangisan tertahan. Tapi Raihan tidak ikut tertawa. Tatapannya malah semakin dalam. "Dinda," katanya perlahan, "bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Silakan, Pak." "Berapa umur anakmu?" Pertanyaan itu seperti anak panah yang langsung menusuk dadanya. 4 tahun, Pak," jawab Dinda lirih. Raihan menatapnya tak berkedip. 4 tahun, gumamnya pelan, seperti tengah menghitung sesuatu dalam kepala. Ia melangkah mendekat, membuat Dinda makin menunduk. "Dan ayahnya," lanjutnya. "Siapa dia?" Dinda menatap lantai, menahan napas. "Saya tidak bisa menjawab itu, Pak. Saya mohon, jangan tanya hal itu." Suasana ruang itu menjadi tegang. Raihan menatapnya lama, lalu akhirnya menarik napas dan berjalan kembali ke meja kerjanya. "Baik. Kau boleh kembali ke pekerjaanmu." "Terima kasih, Pak." Begitu Dinda keluar dari ruangan itu, Raihan menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Dalam hatinya muncul perasaan aneh, semacam gelisah bercampur penasaran. Siang harinya,
Raihan memanggil kepala HRD. Saya ingin tahu lebih banyak tentang salah satu staf administrasi baru kita, Dinda Pramesti. Kepala HRD tampak sedikit kaget, tapi langsung mengangguk. Baik, Pak. Ada hal khusus yang ingin Bapak ketahui? Riwayat pendidikan, pengalaman kerja, alamat. Dan, kalau bisa, latar belakangnya sebelum bergabung ke sini. Siap, Pak. Saya akan urus secepatnya. Raihan menatap layar komputernya lagi, tapi pikirannya tetap tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganggunya, bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi seolah ada benang masa lalu yang mulai tertarik pelan-pelan menuju ke dirinya. Malamnya, saat ia pulang ke apartemen, Raihan membuka berkas-berkas lama di laptop pribadinya. Ia menemukan folder berisi foto-foto masa lalu saat ia masih tinggal di luar negeri dan awal kembali ke Indonesia 5 tahun lalu. Di salah satu folder, ada sebuah catatan medis, kecelakaan kecil, memar di kepala, kehilangan memori jangka pendek. Ia mengernyit. 5 tahun lalu, aku kehilangan ingatan beberapa jam malam itu. Raihan menatap layar itu lama. Rasa merinding menjalari tubuhnya. Tidak mungkin, gumamnya. Mungkinkah anak itu? Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap lampu kota yang gemerlap lagi. Namun kali ini pikirannya benar-benar tidak bisa tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Arka muncul, dan di balik itu, wajah Dinda yang panik dan sedih, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. Raihan tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di masa lalu yang menunggu untuk terungkap. Dan entah kenapa, ia yakin Dinda adalah kuncinya. Sejak hari itu, Raihan tidak lagi bisa memfokuskan dirinya sepenuhnya pada pekerjaan. Ia, yang biasanya dikenal dingin dan tegas oleh seluruh staf, kini lebih sering termenung di ruangannya sendiri. Setiap kali melihat anak kecil di lobi atau mendengar suara tawa bocah dari kejauhan, pikirannya langsung melayang ke Arka, anak kecil yang dengan yakin memanggilnya ayah. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali ia menatap Dinda, ada rasa asing tapi familiar yang muncul di dadanya. Seolah-olah, wajah itu pernah menjadi bagian dari hidupnya, tapi di mana dan kapan, ia tidak tahu. Siang itu, kepala HRD, Pak Damar, mengetuk pintu ruangannya sambil membawa map tebal berwarna biru. Ini, Pak, data lengkap tentang staf baru yang Bapak minta kemarin. Raihan mengangguk. Letakkan di meja. Apakah ada hal lain yang perlu saya tambahkan, Pak? Raihan menggeleng tanpa menatapnya. Tidak. Terima kasih, Damar. Kau bisa kembali bekerja. Begitu pintu tertutup, Raihan langsung membuka map itu. Di dalamnya tertera dengan rapi seluruh data Dinda Pramesti, pendidikan, pengalaman kerja, alamat rumah, hingga daftar referensi. Ia membaca satu persatu dengan teliti, matanya berhenti pada bagian kecil di bawah, riwayat pekerjaan sebelumnya, Hotel Grand Palace, petugas kebersihan malam, 2019. Jantung Raihan berdetak lebih cepat. Hotel Grand Palace. Itu hotel tempat ia menginap 5 tahun lalu, malam sebelum kecelakaan kecil yang membuatnya kehilangan ingatan. Tangannya refleks menggenggam erat map itu. Tidak mungkin hanya kebetulan, gumamnya. Raihan membuka laptopnya, mengakses sistem catatan lama yang masih ia simpan. Ia menemukan sebuah folder berisi dokumen perjalanan bisnis tahun 2019. Ada catatan. Check-in di Hotel Grand Palace, Jakarta 12 Desember 2019. Check-out 13 Desember 2019, pagi. Catatan medis. Luka di pelipis akibat jatuh di kamar hotel, kehilangan ingatan singkat, diagnosa,
trauma kepala ringan. Ia menatap catatan itu lama. Ingatan samar mulai muncul, suara hujan deras, cahaya redup kamar, dan seseorang yang berbicara pelan di sampingnya. Tapi wajah orang itu kabur, seolah ditelan kabut. Dengan cepat, Rayhan menghubungi pihak Hotel Grand Palace, memanfaatkan jabatannya untuk meminta data karyawan lama. Setelah proses administrasi yang cukup rumit, ia mendapatkan akses terbatas. Nama Dinda Pramesti benar-benar tercantum sebagai petugas shift malam tanggal 12 Desember 2019. Tubuhnya menegang. Jadi, dia benar-benar ada di sana malam itu. Sementara itu, di ruang administrasi, Dinda terus berusaha bekerja sebaik mungkin. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Namun dalam hati, ia tahu Rayhan kini memperhatikannya lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Tatapan pria itu terlalu dalam, terlalu ingin tahu. Dinda menggigit bibir. Tidak boleh ketahuan, katanya lirih sambil menatap foto kecil Arka di layar ponselnya. Mama sudah cukup menanggung semuanya. Kamu tidak perlu tahu siapa ayahmu. Namun, diam-diam, hatinya juga bergetar setiap kali bertemu tatapan mata Rayhan. Tatapan yang dulu, tanpa ia sadari, juga pernah ia lihat di malam yang mengubah hidupnya. Malam itu, Dinda pulang agak larut. Ia menidurkan Arka yang sudah mengantuk di pangkuannya. Bocah itu menatapnya dengan mata bening. "Ma, tadi di sekolah aku gambar ayah lagi. Boleh nanti kasih lihat ke Om Rayhan?" Pertanyaan itu membuat Dinda terdiam lama. "Kenapa harus Om Rayhan, Nak?" "Soalnya dia mirip ayah." "Aku yakin, Ma, dia itu ayahku." Dinda hanya bisa tersenyum pahit sambil mengusap kepala anaknya. "Arka sayang, ayahmu sudah pergi jauh. Sekarang cuma ada Mama, ya? Tapi, kalau Om Rayhan benar ayah, Ma nggak marah, kan?" tanya Arka polos. Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Dinda lebih dalam dari apapun. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat tanpa menjawab. Keesokan harinya, Rayhan datang lebih pagi dari biasanya. Ia tidak lagi bisa menunda perasaannya. Ia ingin memastikan semuanya. Saat Dinda masuk ke ruang kerja membawa tumpukan dokumen, ia menghentikannya. "Dinda, tunggu sebentar." "Ya, Pak. Bisa bicara sebentar di ruang saya?" Tatapan mata pria itu membuat Dinda gugup. Tapi ia tidak bisa menolak. Begitu pintu tertutup, Rayhan menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di wajahnya. "Dinda," suaranya rendah tapi mantap. 5 tahun lalu, kau pernah bekerja di Hotel Grand Palace." Wajah Dinda langsung pucat. Dari mana Bapak tahu?" "Jawab saja. Kau bekerja di sana?" "Iya, tapi itu sudah lama, Pak. Saya hanya kerja sebentar, malam hari." "Kenapa, Pak?" Rayhan menatapnya semakin tajam. "Malam 12 Desember 2019, kau sedang bertugas, bukan?" Tubuh Dinda bergetar. Tangannya meremas rok kerjanya kuat-kuat. Iya, Pak. Tapi saya tidak ingat tamu siapapun malam itu." Rayhan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dalam dadanya, detak jantungnya bergemuruh. Senyap mengisi ruangan itu selama beberapa detik. "Aku ada di sana malam itu," katanya akhirnya. Dinda menatapnya, matanya membulat. Apa?" "Aku sempat menginap di sana malam itu. Tapi aku kehilangan sebagian ingatanku karena kecelakaan. Dan sekarang aku ingin tahu,
apakah kita pernah bertemu? Suasana mendadak mencekam. Dinda menunduk dalam-dalam, matanya mulai berkaca. Tidak, Pak. Saya tidak pernah bertemu Anda sebelumnya. Yakin? Suara Rehan merendah tapi tajam. Dinda menggeleng cepat. Ya. Saya yakin. Sekarang, kalau tidak ada yang lain, saya izin kembali bekerja. Ia buru-buru keluar sebelum Rehan sempat menahan. Tapi saat pintu tertutup, Rehan menatap kursi yang tadi ia duduki. Di situ masih tersisa aroma lembut bunga melati dari parfum Dinda. Aneh, tapi aroma itu juga muncul dalam fragmen samar ingatannya dari malam di hotel itu. Ia berdiri perlahan, tatapannya menajam. Dia berbohong, gumamnya yakin. Dan aku akan cari tahu kenapa. Beberapa hari berikutnya, Rehan mengirim orang ke hotel tersebut untuk memeriksa catatan lama CCTV. Namun sayang, data rekaman sudah lama dihapus. Tapi dari catatan shift manual, nama Dinda memang tercatat sebagai petugas di lantai tempat Rehan menginap malam itu. Semakin banyak bukti kecil yang mengarah pada satu kesimpulan, semakin besar pula kegelisahan di dadanya. Dan di sisi lain, Arka semakin sering datang ke kantor, entah dengan alasan menjemput Mama, atau karena ingin melihat Om Rehan. Bocah itu selalu membuat suasana kantor hangat, meski bagi Dinda, setiap kunjungan Arka adalah detak bom waktu. Sampai suatu sore, Rehan menatap Arka yang tertawa di pelukannya dan tak sengaja melihat gelang kecil di pergelangan tangan bocah itu. Sebuah gelang perak dengan ukiran huruf ARA. Rehan tertegun. Itu bukan gelang biasa. 5 tahun lalu, ia pernah membeli gelang kecil dengan inisial yang sama untuk anak yang katanya akan ia adopsi bersama tunangannya dulu. Tapi rencana itu gagal setelah kecelakaan. Sekarang gelang itu ada di tangan Arka. Tubuh Rehan langsung terasa dingin. Tidak mungkin lagi ini kebetulan. Arka, katanya pelan, siapa yang kasih kamu gelang ini? Arka tersenyum polos. Mama. Katanya itu dari orang baik yang nolong Mama dulu. Dan di saat itu juga, hati Rehan terasa berhenti berdetak. Malam itu, ia sadar satu hal, benang masa lalu yang selama ini kabur, kini mulai tampak ujungnya. Pagi itu udara di Jakarta masih terasa lembab setelah hujan semalaman. Dinda datang ke kantor sedikit lebih pagi dari biasanya. Ia ingin menghindari tatapan karyawan lain yang akhir-akhir ini semakin sering bergosip tentang kedekatannya dengan CEO. Bagi mereka, Rehan dan Dinda kini seperti magnet gosip yang tidak pernah habis dibicarakan. Namun bagi Dinda, setiap langkahnya ke kantor terasa seperti mendekati jurang. Ia tahu Rehan sudah mencurigainya. Ia tahu rahasia 5 tahun lalu semakin sulit disembunyikan. Dinda menarik napas panjang sebelum masuk lift. Aku harus kuat, bisiknya. Aku cuma mau kerja, bukan cari masalah. Tapi Tuhan seolah ingin mengujinya lebih jauh. Begitu pintu lift terbuka di lantai 15, Rehan sudah berdiri di depan, menatapnya dengan ekspresi yang tenang tapi tajam. Dinda, sapanya datar. Pak Rehan, selamat pagi. Ke ruang saya sekarang. Ada yang perlu dibicarakan. Dinda hanya bisa mengangguk. Ia tahu, menolak berarti memperkeruh keadaan. Tapi hatinya mulai bergetar, perasaannya campur aduk antara takut, bersalah, dan entah kenapa, gugup. Ruangan Rehan terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda duduk di kursi depan meja kerjanya, sementara Rehan berdiri di dekat jendela besar, menatap keluar. Suara detik jam terdengar begitu jelas. Aku sudah periksa catatan Hotel Grand Palace,
kata Rehan tiba-tiba tanpa menoleh. Dinda terdiam, jantungnya langsung melonjak ke tenggorokan. Kau benar bekerja di sana malam 12 Desember 2019. Ya, Pak, jawab Dinda perlahan. Dan malam itu, aku juga ada di sana. Kata-kata itu membuat Dinda langsung menunduk. Tangannya gemetar, bibirnya sulit bergerak. Rehan berbalik, menatapnya tajam. Kau tahu, sejak hari pertama melihatmu, aku merasa seolah pernah bertemu. Tapi aku tidak bisa mengingat di mana. Sampai aku menemukan catatan itu. Ia berjalan mendekat, menatap Dinda lekat-lekat. Kau menolongku malam itu, bukan? Dinda membeku. Nafasnya terhenti beberapa detik. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu yang Bapak maksud. Suaranya nyaris bergetar. Rehan menatapnya lama, lalu menarik kursi dan duduk tepat di depannya. Dinda, tolong jujur. Malam itu, aku kehilangan ingatan beberapa jam. Aku bangun di kamar hotel dengan luka di kepala, dan setelah itu semuanya gelap. Tapi ada sesuatu yang terus muncul di pikiranku. Suara perempuan yang menenangkan, yang bilang, semua akan baik-baik saja. Suara itu, Dinda, aku yakin itu suaramu. Dinda menunduk makin dalam. Matanya mulai memanas. Pak Rehan, suaranya lirih. Kalau saya jujur, apa Bapak tidak akan menyesal? Rehan menatapnya tanpa berkedip. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Air mata pertama Dinda jatuh ke pangkuannya. Malam itu, hujan deras sekali. Saya menemukan Bapak terbaring di koridor hotel, pingsan dengan luka di kepala. Saya panik, tapi karena semua staf laki-laki sedang bantu evakuasi tamu, saya yang akhirnya menolong Bapak ke kamar. Saya membersihkan darah di pelipis Bapak, lalu memanggil dokter hotel. Ia mengusap matanya cepat. Setelah dokter datang, saya diminta tetap berjaga karena Bapak tidak boleh ditinggal. Tapi saya tidak tahu, saya tertidur di kursi. Dan ketika bangun, Bapak sudah tidak sadar sepenuhnya. Rehan menatapnya lekat-lekat. Lalu apa yang terjadi, Dinda? Dinda menggeleng, menahan isak. Saya tidak tahu pasti, Pak. Saya cuma tahu pagi-pagi sekali, saya pergi sebelum tamu lain bangun. Tapi setelah malam itu, saya hamil. Kata terakhir itu membuat ruangan seolah berhenti bernafas. Rehan terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Antara terkejut, bingung, dan tidak percaya. Apa maksudmu? Suaranya hampir berbisik. Saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi, Pak. Tapi waktu saya periksa, saya mengandung. Saya tidak berani melapor ke siapapun, bahkan ke manajemen hotel. Saya takut dianggap macam-macam. Saya hanya tahu, satu-satunya pria yang saya temui malam itu adalah Bapak. Rehan berdiri perlahan. Tubuhnya terasa berat, pikirannya berputar cepat. Jadi, Arka. Dinda mengangguk perlahan, air matanya jatuh makin deras. Ya, Pak. Arka lahir 9 bulan setelah malam itu. Saya tidak pernah berniat menuntut apapun. Saya hanya ingin membesarkannya dengan tenang. Tolong jangan anggap saya perempuan tidak tahu diri. Rehan memejamkan mata, menatap langit-langit, mencoba mencerna semuanya. Kepingan ingatan kecil yang selama ini kabur mulai muncul kembali. Suara lembut perempuan, tangan hangat yang menyeka darah di pelipisnya, wangi samar melati. Semua cocok. Semua mengarah pada satu orang, Dinda. Ia menatap perempuan itu lagi,
Kali ini dengan mata yang berbeda, bukan sekadar penasaran, tapi campuran rasa bersalah dan tak percaya. Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Suaranya kini lembut, nyaris bergetar. Dinda menatapnya dengan mata sembab. Karena siapa yang mau percaya, Pak? Saya cuma pegawai kecil. Sementara Bapak, seorang CEO, orang penting. Saya takut dianggap gila atau oportunis. Raihan terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar. Dunia tidak akan berpihak pada perempuan seperti Dinda. Beberapa saat mereka hanya terdiam. Raihan berjalan pelan ke arah jendela lagi, menatap kota dari balik kaca. Selama ini aku hidup tanpa tahu ada anakku di luar sana, katanya akhirnya. Aku tidak tahu harus marah atau berterima kasih padamu. Dinda berdiri, berusaha menahan tangis. Saya tidak butuh belas kasihan, Pak. Saya hanya mohon, jangan sakiti Arka. Biarkan dia tetap hidup normal tanpa harus tahu masa lalu ibunya seperti apa. Raihan menatapnya, matanya bergetar. Tapi dia anakku. Dinda menggeleng cepat. Tidak, Pak. Dia hanya punya satu orang tua, saya. Dinda. Maaf, Pak Raihan, potongnya cepat. Saya ingin fokus bekerja. Kalau Bapak khawatir reputasi perusahaan, saya siap mundur kapan saja. Ia menunduk, lalu berjalan cepat keluar dari ruangan sebelum air matanya semakin tumpah. Begitu pintu menutup, Raihan berdiri diam cukup lama. Tangannya mengepal kuat di meja. Ia tidak tahu harus marah pada siapa, pada dirinya sendiri yang lalai di masa lalu, atau pada nasib yang mempertemukan mereka lagi dengan cara yang sesakit ini. Di luar sana, hujan mulai turun pelan-pelan, seolah ikut menyembunyikan luka dua hati yang sama-sama tak siap membuka kebenaran. Tapi di balik semua itu, satu hal kini pasti. Raihan tidak akan diam. Ia akan memastikan apakah Arka benar-benar darah dagingnya. Dan jika ya, maka apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan Dinda dan Arka pergi lagi. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan seperti di atas bara api bagi Dinda. Ia tak bisa tidur nyenyak, makan pun hanya sedikit. Setiap kali melangkah ke kantor, jantungnya berdebar karena takut jika Raihan berubah pikiran, takut jika orang lain tahu, takut jika masa lalunya terbongkar di depan semua orang. Sementara itu, Raihan juga tidak tenang. Di satu sisi, ia mulai mempercayai kata-kata Dinda. Semua potongan yang ia temukan cocok satu sama lain, tanggal, tempat, bahkan gelang di tangan Arka. Tapi di sisi lain, ia sadar betapa besar dampak yang akan terjadi bila kabar ini bocor ke publik. Ia adalah CEO dari perusahaan besar. Nama dan reputasinya selalu disorot media. Satu gosip kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Siang itu, suasana kantor sedang ramai. Dinda baru saja selesai memprint dokumen laporan keuangan saat dua rekan kerjanya, Mira dan Vina, berbisik di dekat mesin kopi. Lo udah denger gosip baru? Kata Mira sambil menahan tawa. Yang soal Dinda, tanya Vina cepat. Iya. Katanya dia deket banget sama Pak Raihan. Bahkan sering masuk ruangan beliau tanpa diketuk. Ah, masa sih? Jangan-jangan. Ya, lo pikir aja. Cewek biasa mana bisa langsung dapat perhatian CEO? Kemarin aja anaknya datang lagi ke kantor. Lucunya mirip banget sama Pak Raihan. Hahaha. Dinda yang berdiri di dekat rak berkas langsung menegang. Tangannya berhenti menata map. Wajahnya pucat. Ia mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Ia menggigit bibir,
menahan diri untuk tidak menegur. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Namun gosip itu tidak berhenti di situ. Entah siapa yang memulai, keesokan harinya grup internal kantor sudah dipenuhi dengan foto-foto candid, gambar saat Arka memeluk Rehan di lobi hari itu. Captionnya membuat dada Dinda sesak. Anak siapa nih sampai segitu lengketnya sama Pak CEO? Mirip banget ya. Komentar-komentar muncul bertubi-tubi. Wah, jangan-jangan anaknya beneran? Pantesan Dinda dilindungi banget. CEO-nya Playboy juga ternyata. Dinda yang membaca itu langsung lemas. Ia hampir menjatuhkan ponselnya. Ya Tuhan, siapa yang sebarin ini? Bisiknya panik. Tak lama, Rehan memanggilnya ke ruangannya. Begitu pintu tertutup, Dinda langsung menunduk. Pak, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu kenapa foto itu bisa tersebar. Saya. Dinda, potong Rehan dengan nada tegas tapi lembut, kau tidak perlu minta maaf. Aku tahu kau tidak melakukannya. Tapi orang-orang sudah salah paham, Pak. Mereka pasti berpikir. Rehan menatapnya tajam. Biarkan mereka berpikir apa yang mereka mau. Aku akan tangani ini. Namun situasi semakin sulit. Sore itu, rapat direksi mendadak digelar. Beberapa petinggi perusahaan merasa reputasi mereka terancam karena gosip tersebut. Salah satu direktur senior, Pak Bram, berbicara dengan nada menuduh. Rehan, gosip ini sudah keluar dari lingkungan kantor. Ada media gosip online yang mulai menulis tentang CEO muda yang dekat dengan stafnya. Kalau kau tidak segera bertindak, nama perusahaan kita bisa tercemar. Rehan menatap Bram tajam. Saya sudah menginstruksikan tim PR untuk menutup penyebaran berita itu. Tapi masalahnya bukan cuma di luar, Rehan, sahut direktur lain. Karyawan kita sendiri mulai tidak respek. Beberapa bahkan minta pemindahan divisi karena merasa lingkungan kerja sudah tidak sehat. Apa maksud Anda? Maksud kami, kata Bram sinis, demi menjaga nama baik, mungkin sebaiknya perempuan itu, Dinda, dipindahkan atau dikeluarkan. Suasana ruang rapat langsung hening. Rehan mengepalkan tangan di bawah meja. Wajahnya menegang. Dia tidak bersalah, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Bram mengangkat alis. Tapi, Rehan, kita bicara soal reputasi. Kalau kau tidak ada hubungan khusus, kenapa kau membelanya habis-habisan? Rehan menatap lurus ke arah Bram, matanya tajam seperti bilah pisau. Karena aku tahu siapa dia. Dan aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya. Ruangan itu langsung sunyi. Tak ada satupun yang berani menatapnya lama. Sementara itu, Dinda duduk di meja kerjanya dengan mata sembab. Ia sudah mendengar kabar bahwa namanya disebut dalam rapat direksi. Beberapa teman sekantor menjauh. Ada yang diam-diam merekamnya, ada pula yang sengaja mengunggah story saat ia lewat, dengan tulisan, pemain baru di kantor wajah menyeringai. Hatinya perih. Ia ingin menjerit, tapi ia tahu tak akan ada yang mau mendengarkan. Sampai akhirnya, saat jam pulang, Rehan muncul di depan mejanya. Dinda, ikut saya. Pak, saya tidak mau bikin masalah lagi. Ini bukan permintaan, katanya tegas. Saya ingin bicara di tempat lain. Mereka akhirnya pergi ke kafe kecil di lantai bawah gedung. Tempat itu sepi, hanya ada suara hujan di luar. Dinda duduk di sudut, sementara Rehan duduk di depannya. Dinda, aku tahu ini berat, ucap Rehan pelan.
Tapi aku janji, aku akan bersihkan namamu. Aku tidak akan biarkan mereka menjatuhkanmu. Untuk apa, Pak? Mereka sudah percaya kalau saya, suaranya bergetar. Kalau saya perempuan murahan yang main belakang dengan CEO. Raihan menatapnya dalam. Aku tidak peduli apa yang orang katakan. Yang aku peduli hanya kau dan Arka. Dinda terdiam. Matanya berkaca. Tapi semua ini terjadi karena aku, Pak. Karena masa lalu itu. Aku seharusnya tidak pernah kerja di sini. Berhenti menyalahkan diri sendiri, Dinda. Raihan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Kau tidak salah. Aku yang salah karena tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Aku yang meninggalkanmu tanpa sadar. Tapi sekarang aku tahu, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Dinda menggigit bibirnya, menunduk. Tapi kalau orang tahu Arka anak bapak. Raihan memotong tegas, mereka akan tahu, tapi bukan dengan cara seperti ini. Aku akan pastikan kebenaran keluar dari mulutku sendiri. Namun sebelum itu sempat terjadi, keesokan harinya berita besar muncul di media online. CEO muda terkena skandal anak di luar nikah dengan staf kantor. Lengkap dengan foto Raihan dan Dinda yang sedang duduk di kafe malam sebelumnya. Berita itu menyebar cepat. Nama perusahaan trending di media sosial. Raihan segera dipanggil oleh Dewan Komisaris. Sementara Dinda, begitu melihat berita itu, hanya bisa memeluk Arka sambil menangis. Mama salah, ya? Tanya Arka polos, mengusap air mata ibunya. Dinda menggeleng cepat, memeluknya lebih erat. Bukan kamu yang salah, Nak. Bukan Mama juga. Dunia ini saja yang kejam. Di kantor, situasi semakin memanas. Beberapa media mulai menunggu di depan gedung. HR mengirim surat panggilan resmi kepada Dinda untuk pemeriksaan internal. Dan di sisi lain, Raihan menatap hasil tes DNA di tangannya, hasil yang baru ia dapatkan pagi itu. Angka di sana membuat napasnya tertahan. 99,9% cocok. Tangannya bergetar. Matanya memanas. Jadi benar, gumamnya pelan. Arka, anakku. Di saat dunia menuduh mereka berdua dengan segala kebohongan, kebenaran justru akhirnya muncul lewat selembar kertas yang tak terbantahkan. Hujan turun deras sore itu, membasahi seluruh halaman gedung kantor Arka Group. Langit kelabu seolah ikut merasakan beratnya hati dua manusia yang sedang berjuang di dalamnya, Dinda dan Raihan. Sejak pagi, kantor itu tidak lagi seperti biasanya. Beberapa wartawan masih menunggu di luar pagar, kamera mereka siap menyorot siapapun yang keluar dari lobi utama. Karyawan berbisik-bisik, suasana tegang terasa hingga ke setiap sudut ruang. Di ruangannya yang tertutup rapat, Raihan menatap selembar hasil tes DNA yang sudah kusut di genggamannya. Kertas itu sempat basah terkena hujan ketika ia terburu-buru keluar dari laboratorium siang tadi. Namun tulisan di sana masih jelas terbaca. Hasil, cocok 99,9% hubungan biologis, ayah dan anak. Raihan menunduk, matanya mulai memanas. Tangannya yang bergetar perlahan meremas kertas itu ke dada, seolah ingin memastikan kenyataan ini bukan sekadar mimpi. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam dinginnya kesendirian. Arka, bisiknya pelan. Anakku. Sementara itu, di ruangan HR, Dinda duduk di kursi panjang dengan mata sembab. Ia baru saja menerima surat resmi dari perusahaan, pemanggilan untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etika kerja dan penyebaran isu pribadi.
Tangannya gemetar memegang surat itu. Kata-kata di atas kertas terasa seperti vonis. Ia tak menyangka, perjuangannya selama ini untuk menjadi ibu sekaligus karyawan teladan harus hancur begitu saja karena masa lalu yang tak pernah ia rencanakan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Raihan masuk dengan langkah mantap, wajahnya tenang tapi tegas. Semua mata di ruangan langsung tertuju padanya. Di belakangnya, Pak Bram, direktur senior yang sejak awal memicu gosip itu, terlihat agak kaget. Pak Raihan, ini sesi internal HR. Anda. Saya tahu, potong Raihan dingin. Dan saya datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu meletakkan selembar dokumen di meja HR. Semua menatapnya. Dinda menunduk, bingung. Raihan menarik napas panjang. Ini hasil tes DNA. Seketika, ruangan itu sunyi. Bram mengerutkan dahi. Tes DNA. Ya, jawab Raihan mantap. Untuk membuktikan bahwa gosip yang beredar bukan hasil hubungan gelap, tapi kebenaran yang selama ini tak terungkap. Ia menatap ke arah Dinda. Matanya teduh tapi kuat. Arka adalah anak saya. Saya yang bertanggung jawab penuh. Dan Dinda tidak bersalah dalam hal apapun. Beberapa staf HR saling pandang. Bram mencoba tertawa kaku. Tapi, ini tidak bisa dibuktikan begitu saja, Raihan. Bisa saja dokumen itu. Raihan menatapnya tajam. Kau menuduh saya memasukkan hasil lab resmi dari RS Sumberkasih. Bram terdiam. Jika perlu, saya akan datangkan dokter yang menandatanganinya ke sini. Dinda masih menunduk, air mata mulai menetes di pipinya. Ia tak percaya, Raihan benar-benar berani membuka semuanya. Ia tak lagi bersembunyi di balik status, tak lagi menutupi masa lalu. Dinda, Raihan melanjutkan dengan suara yang kini lebih lembut, kau tidak harus menanggung semua beban ini sendirian. Aku sudah lama kehilangan waktu bersama kalian berdua. Sekarang biarkan aku yang melindungimu. Tangis Dinda pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Semua orang di ruangan itu terdiam, sebagian menunduk malu karena pernah berbisik di belakangnya. Setelah pertemuan itu, Raihan memanggil konferensi pers darurat. Langkah itu sangat berani, bahkan nekat, bagi seorang CEO besar. Namun ia tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang gosip. Ia ingin jujur pada dunia, dan terutama pada Arka. Sore itu, di depan puluhan kamera dan wartawan yang menunggu di lobi utama, Raihan berdiri di atas podium. Dinda berdiri di sampingnya, wajahnya masih terlihat gugup tapi tegar. Terima kasih telah hadir, ujar Raihan membuka konferensi. Saya tahu, beberapa hari terakhir nama perusahaan kami disorot karena kabar yang beredar mengenai saya dan salah satu karyawan kami, Dinda. Kamera mulai berkilat-kilat. Beberapa wartawan menyiapkan recorder mereka. Raihan menatap mereka satu persatu sebelum melanjutkan. Saya ingin menyampaikan bahwa kabar tersebut bukanlah skandal, melainkan kisah masa lalu yang selama ini tidak saya ketahui. Suara ruang konferensi seketika hening. 6 tahun lalu, saya dan Dinda pernah terlibat dalam satu malam yang tidak kami sadari akan membawa takdir besar. Saat itu, saya tidak tahu bahwa malam itu meninggalkan sesuatu yang berharga, seorang anak. Beberapa wartawan berbisik pelan, tapi Raihan tetap tenang. Hari ini, saya membawa hasil tes DNA yang membuktikan bahwa anak yang selama ini bersama Dinda, Arka, adalah anak kandung saya. Seketika ruangan bergemuruh.
Dinda menunduk, menahan tangisnya. Raihan melanjutkan dengan suara bergetar tapi tegas. Saya bertanggung jawab penuh atas Dinda dan Arka. Tidak ada hubungan gelap. Tidak ada manipulasi jabatan. Hanya sebuah kebenaran yang terlambat saya temukan. Beberapa wartawan mulai meneteskan air mata mendengar nada tulus di suaranya. Dan kepada semua pihak yang telah menyebarkan fitnah atau menekan Dinda, saya minta agar berhenti. Karena mulai hari ini, Dinda dan Arka adalah keluarga saya. Setelah konferensi selesai, media sosial meledak. Video pengakuan Raihan menjadi viral di seluruh platform. Banyak yang terharu, banyak pula yang menyesal telah menulis komentar jahat pada Dinda sebelumnya. Komentar-komentar berubah. Jarang banget ada CEO seberani itu. Akhirnya keadilan buat Dinda. Anaknya lucu banget. Arka, kamu pahlawan kecil. Beberapa minggu setelah konferensi pers yang mengguncang publik itu, suasana di kantor mulai kembali tenang. Dinda kembali bekerja seperti biasa, meski kini banyak mata yang menatapnya dengan kagum dan hormat, bukan lagi hinaan seperti dulu. Ia tidak lagi menjadi bahan gosip. Banyak yang justru memujinya karena keberaniannya menghadapi badai, dan karena sikap Raihannya memilih untuk jujur pada publik. Namun di balik semua ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak dalam diam. Seseorang dari masa lalu Raihan, yang dulu pernah mengisi sebagian hidupnya, kini kembali. Pagi itu, Dinda baru saja menyiapkan laporan penjualan ketika pintu lift terbuka. Langkah kaki seorang wanita bergaun mahal terdengar menapaki lantai marmer kantor Arka Group. Rambut hitamnya ditata rapi, senyumnya tipis tapi tajam. Ia tampak berkelas, penuh wibawa, dan juga dingin. Selamat pagi, sapanya pada resepsionis. Saya ada janji dengan Pak Raihan. Boleh tahu namanya, Ibu? Clara. Nama itu saja sudah membuat beberapa karyawan saling pandang. Clara Wijaya, pengusaha sukses di bidang properti, juga mantan tunangan Raihan yang batal menikah 6 tahun lalu, tepat sebelum Raihan menghilang dari publik selama beberapa bulan. Di ruang kerjanya, Raihan sedang memeriksa dokumen proyek saat pintu diketuk. "Pak, ada tamu yang ingin bertemu," ujar sekretarisnya. "Siapa?" "Bu Clara Wijaya." Nama itu membuat tangan Raihan berhenti menulis. Ia mengangkat wajahnya perlahan, napasnya tertahan. "Clara?" ulangnya pelan, seolah ingin memastikan ia tak salah dengar. "Ya, Pak." Dia bilang urusannya pribadi. Beberapa detik hening, lalu Raihan berkata pelan, "Baik. Persilakan masuk." Clara masuk dengan senyum yang tidak sepenuhnya ramah. "Lama tidak bertemu, Ray." Raihan berdiri. "Clara, sudah lama sekali." Wanita itu menatap sekeliling ruangan. "Wah, kantor kamu makin megah. Dan kamu masih seperti dulu." Dingin tapi memikat. Raihan menghela napas pelan. "Kau datang untuk apa, Clara?" "Langsung ke inti ya," ia tersenyum miring. "Baiklah. Aku datang bukan sekadar nostalgia, tapi karena aku ingin bicara soal berita yang sedang ramai itu." Raihan menatapnya tenang. "Berita tentang Dinda dan Arka?" "Ya. Tentang anak itu." Nada suaranya tajam. "Jadi, benar ya? Anak itu hasil dari malam yang dulu membuatmu tiba-tiba membatalkan pernikahan kita." Raihan diam beberapa saat, lalu mengangguk perlahan. "Benar." Clara tertawa kecil, tapi matanya menyiratkan kemarahan yang ditahan. "Jadi selama ini aku menunggumu, memaafkanmu, berpikir kau punya alasan kuat,
Ternyata alasannya hanya karena seorang wanita biasa dan anak dari hubungan satu malam. Rayhan menatapnya tanpa marah. Clara, aku tahu ini menyakitkan untukmu. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak bisa mengubah, tapi bisa menghancurkan, ya? Balasnya tajam. Kau tahu berapa banyak investor yang mulai ragu berbisnis denganku setelah berita itu keluar? Mereka pikir aku ditinggalkan karena ada wanita lain. Clara, aku tidak pernah bermaksud menjatuhkanmu. Tidak bermaksud, tapi tetap melakukannya, ia mendesis. Suasana menjadi tegang. Rayhan mencoba menenangkan nada suaranya. Kalau kau datang untuk membalas dendam, silakan. Tapi jangan libatkan Dinda dan Arka. Clara menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Oh, tentu tidak. Aku bukan wanita murahan yang akan menyerang langsung. Aku hanya ingin memastikan tempatku yang dulu tidak diambil sepenuhnya oleh orang lain. Tempatmu yang dulu sudah berlalu, Clara, jawab Rayhan tegas. Hidupku sekarang bersama mereka. Tatapan Clara mengeras. Kau pikir mudah bagi dunia menerima CEO yang punya anak dari hubungan tanpa pernikahan? Mereka mungkin memujimu sekarang, tapi begitu saham perusahaanmu goyah, mereka akan menghancurkanmu. Dan aku akan menunggu saat itu datang. Setelah berkata demikian, Clara berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Suara hak sepatunya bergema di lantai marmer, meninggalkan keheningan yang panjang di ruangan itu. Beberapa hari kemudian, masalah benar-benar mulai muncul. Laporan keuangan perusahaan tiba-tiba bocor ke media. Artikel berita muncul dengan judul sensasional. Setelah skandal anak luar nikah, kini Arka Group dituduh manipulasi laporan keuangan. Rayhan terpukul. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Terlalu tepat waktunya. Sementara Dinda yang membaca berita itu di ponselnya, langsung merasa panik. Ia tahu Rayhan sudah berjuang keras memperbaiki reputasi setelah gosip pertama. Kini semuanya tampak berantakan lagi. Malam itu, Dinda mendatangi rumah Rayhan. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Rayhan membukanya, wajahnya lelah tapi tetap hangat melihat Dinda. Masuklah, katanya pelan. Dinda duduk di sofa, menatap Rayhan dengan cemas. Ini semua karena saya, ya? Karena saya dan Arka. Rayhan menggeleng cepat. Tidak. Ini karena seseorang yang ingin menjatuhkan kita. Clara, bisik Dinda pelan. Rayhan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya. Aku menduga begitu. Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Rayhan menarik napas panjang. Aku akan lawan. Tapi kali ini bukan dengan kemarahan. Aku akan buktikan bahwa kebahagiaan kita tidak bisa diguncang siapapun. Dinda menatapnya dalam. Tapi bagaimana kalau publik tidak percaya lagi? Rayhan memegang tangannya, hangat dan kuat. Yang penting kau percaya. Selama kau dan Arka di sisiku, aku tak takut apapun. Air mata Dinda mengalir pelan, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi dunia. Namun di tempat lain, Clara sedang duduk di balkon apartemennya, menatap layar laptop dengan senyum licin. Ia memandangi artikel berita yang baru saja viral, hasil kerja tim medianya yang dibayar mahal. Di sampingnya, seseorang berbicara, seorang pria berjas hitam, wajahnya tak asing. Pak Bram. Seperti yang Anda minta, Bu Clara. Semua sudah berjalan sesuai rencana, katanya datar. Bagus,
jawab Clara sambil menyeruput anggurnya. Biar Rayhan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Bram tersenyum tipis. Dan posisi CEO itu? Clara menatapnya tajam. Segera kosong, kalau kita mainkan langkah terakhir. Kedua orang itu berpandangan dengan tatapan licik yang sama, menyadari bahwa permainan belum berakhir. Mereka baru saja menyiapkan babak terakhir untuk menjatuhkan Rayhan dan Dinda. Malam itu, di rumah kecil mereka, Dinda terbangun karena suara petir. Ia melihat Arka tidur nyenyak di pelukannya, lalu berbisik lirih. Apapun yang terjadi, Mama akan lindungi kamu, Nak, dan Papa juga. Ia tidak tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hujan deras masih mengguyur Jakarta ketika Dinda menatap Arka tidur di pangkuannya. Ia mengusap kepala bocah itu pelan, mencoba menenangkan diri dari ketegangan yang terasa tak pernah berakhir. Beberapa minggu terakhir telah mengubah hidupnya 180 derajat, dari seorang ibu tunggal yang berjuang sendiri, menjadi pusat perhatian media dan karyawan, sekaligus menghadapi masa lalu Rayhan yang kembali mengusik. Namun kali ini, Dinda tahu satu hal, ia tidak sendirian. Rayhan kini berdiri di sampingnya, bukan hanya sebagai CEO besar, tetapi sebagai ayah biologis Arka dan juga pelindungnya. Pagi itu, Rayhan datang ke rumah Dinda. Siap untuk menghadapi dunia lagi, tanyanya sambil tersenyum lembut. Dinda menatapnya, tersenyum tipis. Aku tidak takut lagi. Selama Bapak di sini, aku bisa menghadapi apapun. Mereka duduk bersama di ruang tamu, membahas langkah selanjutnya. Rayhan sudah memanggil tim hukum dan PR internal untuk menangani tekanan dari Clara dan Pak Bram. Ini bukan hanya tentang reputasi, tapi juga tentang keluarga kita, kata Rayhan serius. Kita harus bersatu, Dinda. Arka harus merasa aman. Dinda mengangguk, hatinya hangat. Ia merasakan ketegangan perlahan berubah menjadi keyakinan. Hari itu, Rayhan mengadakan rapat tertutup dengan semua direktur utama. Ia menjelaskan situasi sebenarnya, gosip, tuduhan manipulasi keuangan, dan siapa yang berada di balik semua serangan. Sikapnya tegas, tapi nada suaranya juga penuh kejujuran. Semua orang yang awalnya ragu mulai tersadarkan. Mereka menyadari bahwa Rayhan tidak pernah berbohong. Dinda adalah ibu dari anakku, tegas Rayhan di depan seluruh dewan. Dan setiap tindakan yang akan saya ambil mulai hari ini adalah untuk melindungi mereka berdua, sekaligus menjaga integritas perusahaan. Suasana rapat hening sejenak, lalu tepuk tangan spontan terdengar. Beberapa direktur bahkan menunduk, menyadari kesalahan mereka sebelumnya. Di sisi lain, Clara dan Pak Bram mulai panik. Strategi mereka tidak berjalan seperti yang direncanakan. Publik kini tahu kebenaran, Rayhan adalah ayah Arka, dan Dinda bukan perempuan oportunis seperti yang mereka tuduhkan. Clara menggeram pelan, menatap layar laptopnya. Kita harus cari cara lain. Bram menunduk. Tapi apa yang bisa kita lakukan kalau publik sudah percaya mereka? Clara tersenyum tipis, dingin. Masih ada satu cara. Kita tunggu waktu yang tepat, dan Rayhan akan menghadapi pilihan sulit. Namun Rayhan tidak gentar. Ia kini semakin yakin bahwa cinta dan keluarga lebih kuat daripada semua rencana licik yang mungkin muncul. Malam itu, Dinda dan Rayhan duduk di balkon rumah kecil Dinda. Lampu kota berkilauan di bawah hujan yang masih turun pelan. Arka tidur nyenyak di kamar, tak tahu bahwa dunia luar sedang bergerak cepat. Dinda, kata Rayhan pelan, menatap mata perempuan itu. Aku ingin kau tahu, aku tidak hanya ingin melindungi kalian. Aku juga ingin kau menjadi bagian dari hidupku,
sepenuhnya. Dinda menunduk, wajahnya memerah. Pak, maksud Bapak. Raihan tersenyum lembut, menggenggam tangan Dinda. Maksudku, aku ingin kau tahu bahwa selama ini aku merasa kehilangan waktu berharga. Sekarang, aku ingin mengejar semuanya bersama kalian. Aku ingin kita menjadi keluarga, bukan hanya karena Arka, tapi karena aku mencintaimu, Dinda. Dinda terdiam beberapa saat. Air matanya jatuh perlahan, campur aduk antara kebahagiaan, rasa lega, dan cinta yang selama ini terpendam. Pak, aku juga. Suara Dinda serak. Aku juga mencintai Bapak. Tapi aku takut, semua ini terlalu cepat, terlalu banyak. Raihan tersenyum, menunduk, dan mencium tangan Dinda lembut. Tidak apa-apa. Kita tidak akan terburu-buru. Yang penting, kita hadapi semuanya bersama. Beberapa minggu kemudian, keadaan di kantor stabil. Media yang sempat menyerang kini memuji keberanian Raihan dan Dinda menghadapi gosip dan fitnah. Arka menjadi anak kecil yang populer di antara karyawan, selalu membuat suasana hangat setiap kali muncul di kantor. Dinda pun diterima sepenuhnya, bukan hanya sebagai ibu Arka, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Di rumah, ketiganya kini mulai membangun kebiasaan baru. Sarapan bersama setiap pagi, cerita-cerita kecil sebelum tidur, bahkan akhir pekan bersama Raihan dan Arka yang membuat Dinda tersenyum bahagia. Suatu sore, saat hujan reda dan langit mulai cerah, Raihan memeluk Dinda dan Arka di ruang tamu. Lihat, nak, katanya sambil menatap langit biru yang muncul di sela-sela awan. Kita sudah melewati badai. Dan sekarang, semuanya indah. Arka tersenyum lebar, memeluk keduanya erat. Dinda menatap Raihan, hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu, badai mungkin masih akan datang suatu hari nanti. Tapi kini ia sudah punya sandaran yang kuat, cinta, keluarga, dan Raihan. Malam itu, di balkon rumah, Dinda memandang lampu kota. Ia menghela napas panjang, tersenyum. Hujan yang semula dingin kini terasa hangat. Di tengah semua ujian dan masa lalu yang kembali menghantui, cinta mereka terbukti lebih kuat dari segalanya. Raihan berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Bersama kita bisa menghadapi apapun, katanya. Dinda menatapnya, mata berbinar. Ya, Pak, bersama kita bisa. Dan begitu, malam itu, keluarga kecil itu berdiri di tengah badai yang telah mereka lalui, lebih kuat, lebih utuh, dan siap menghadapi dunia. Tamat.